Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku kuperlihatkan kepadamu, manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Saudari-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita tahu bersama bahwa seringkali banyak terjadi konflik, seringkali banyak terjadi kekerasan, atau juga bahkan pembunuhan yang bermula atau berawal dari perbedaan pemahaman. Ada saja sekelompok orang yang memahami suatu keyakinan kebenaran secara sempit, secara sepihak, lalu dengan mudahnya memutlakkan keyakinannya itu, memutlakkan apa yang dianggapnya benar itu, sehingga harus diikuti oleh semua orang. Siapapun yang tidak sepaham, siapapun yang tidak sepemikiran, siapapun yang tidak punya visi yang sama dengan mereka, maka mereka harus dihukum, mereka harus dimusuhi, mereka harus dibenci, bahkan dalam arti atau titik tertentu mereka semua harus dihabisi, mereka semua harus dienyahkan. Maka kelompok orang macam ini memiliki kesetiaan buta terhadap ajaran, tradisi, dan juga keyakinan akan kebenarannya sendiri itu. Mereka merasa paling benar, mereka merasa paling benar sendiri, dan dengan demikian mereka merasa harus paling menang sendiri. Saudari dan saudaraku yang terkasih, apa yang kita temukan dalam bacaan Injil pada hari ini pun punya nada yang sama, punya gambaran yang sama, bahwa ada gambaran kelompok orang dalam zaman Tuhan Yesus hidup yang mereka begitu ketat memegang keyakinan dan kebenarannya. Tentu itu juga tidak salah, tetapi menjadi salah ketika ada sesuatu yang dipaksakan kepada orang lain, dan apalagi berujung pada suatu tindakan yang barangkali brutal atau kejam, sehingga bersifat ekspansif, bersifat menyerang pada pribadi tertentu. Bukan hanya menyerang secara perkataan, tetapi ada tanda-tanda, ada sinyalemen menyerang secara fisik. Dan ketika mereka melihat bahwa ada kesalahan yang dianggap fatal yang dibawa oleh Tuhan Yesus, yang dikatakan oleh pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, maka mereka berusaha untuk melempari Tuhan Yesus dengan batu. Inilah yang tadi saya katakan, ada tanda-tanda dan sinyalemen sedemikian rupa sehingga Tuhan Yesus hendak diserang bukan hanya secara pemikiran, bukan hanya secara pribadi, tetapi juga secara fisik. Dan mereka tidak peduli dengan banyaknya perbuatan baik yang memang sungguh-sungguh telah dikerjakan dan dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus, dan manfaatnya, kebaikannya itu sudah dirasakan oleh banyak orang juga. Maka saking piciknya dan saking fanatiknya orang-orang yang telah menutup mata terhadap segala kebaikan Tuhan Yesus, itulah Tuhan Yesus hendak mengetengahkan apa yang kita dengarkan tadi dalam bacaan Injil, bahwa ketika orang sudah benci sedemikian rupa, mau perbuatan baik, mau ajaran yang baik, mau segala sesuatu yang baik akan dikeluarkan, tapi kalau sudah benci dan menutup mata fisik dan mata hatinya, maka orang itu tidak akan pernah menerima apapun yang baik yang keluar dari orang lain. Maka saudari dan saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita juga kadang memandang orang lain secara sempit. Bisa jadi ini pun terjadi pada diri kita. Karena perbedaan, karena ketidaksepahaman, karena tidak sepemikiran, bisa jadi kita dengan mudahnya, dengan sepihaknya menilai orang lain sebagai orang yang harus dijauhi, orang yang harus dimusuhi, orang yang harus dibenci. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah godaan juga bagi diri kita, karena kita kadang juga bisa jatuh dalam godaan merasa paling baik sendiri, merasa paling benar sendiri, sementara yang lain itu salah dan keliru, sehingga kebenaran seakan-akan mutlak milik kita. Dan dengan demikian apa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini mengajarkan kepada kita suatu keutamaan diri sebagai pribadi beriman, agar tetap rendah hati, agar tetap bijaksana, bahwa dalam diri sesama yang barangkali berbeda, yang barangkali berseberangan dan juga barangkali tidak sepemahaman dan sepemikiran, rupa-rupanya pasti ada kebaikan dan juga ada cinta dalam diri mereka. Maka apa yang mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk melihat orang lain secara objektif dan bukan subjektif. Dalam Injil pada hari ini juga Tuhan Yesus hendak
mengatakan pada kita, terutama ketika ia berhadapan dengan para penentangnya. Banyak lawan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak gentar. Segala tanda perbuatan dan ajarannya yang tidak mereka terima, yang tidak mereka percaya, tetap Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus katakan hendak mengetengahkan kepada kita bahwa tetaplah berbuat baik. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang menolak Tuhan Yesus menunjukkan bahwa mereka terikat dengan daya pikiran mereka sendiri dan juga tidak mau terbuka hatinya terhadap firman Tuhan yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Bahkan dengan lugas, dengan tegas, Tuhan Yesus mengajukan pilihan, mau percaya kepada pribadi Tuhan Yesus atau menolaknya sebagai utusan Tuhan. Maka marilah kita pada sore hari ini mencoba memahami kehadiran Allah lewat sesama di sekitar kita, dan kita diajak untuk tidak cepat berpikiran negatif terhadap orang lain, terutama orang-orang yang barangkali tidak kita sukai, orang-orang yang seringkali berbeda pendapat dengan kita. Karena rupa-rupanya lewat sabda Tuhan pada hari ini, di setiap pribadi yang kita jumpai sebetulnya disitulah Allah hadir, karena sesama kita adalah citra Allah juga. Saudari dan saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus menyebutkan ada sekian banyak tindakan, ada sekian banyak pengajaran, ada sekian banyak mujizat yang dilakukannya sebagai suatu pekerjaan. Dan bahkan bukan sekadar pekerjaan yang ia lakukan, tetapi itu semua adalah pekerjaan baik, pekerjaan yang mengurangi penderitaan manusia, pekerjaan yang dapat meringankan kesulitan-kesulitan orang lain. Dan pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu berasal dari Tuhan Allah yang adalah Bapanya dan Dia adalah anaknya. Oleh karena itu, semoga kita pun sebagai anak-anak Allah karena baptisan, kita diajak untuk tidak mudah berputus asa menjadi orang baik, terutama kalau karya-karya kebaikan kita itu dicemooh, ditolak, atau juga tidak dianggap sama sekali. Kita diajak untuk tidak lelah berbuat baik, terutama kalau melalui perbuatan-perbuatan baik kita itu, orang lain dapat terbantu, orang lain dapat tercerahkan, orang lain dapat terhibur, dan juga orang lain dapat terberkati. Semoga kita semua semakin mengimani Yesus dan mampu menghadirkan pekerjaan-pekerjaan baik sebagaimana Tuhan Yesus kehendaki terjadi dalam diri dan kehidupan kita, sehingga semakin besarlah kemuliaan Tuhan di setiap kehidupan manusia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad.